Seolah bahtera yang membelah gelombang, pasukan perintis ini seolah tidak terbendung hingga akhirnya sampai berhadapan dengan Jarjir. Abdullah bin Zubair sendiri yang bertempur dengan komandan pasukan Romawi yang sangat ditakuti itu. Dan akhirnya ia berhasil membunuhnya. Panji-panji Islam berkibar di pusat komando pasukan Romawi. Dan pasukan Muslim yang terus bergerak di belakangnya juga berhasil memporak-porandakan pasukan Romawi lainnya. Kemenangan yang gemilang ini tak lepas dari peran dan keberanian Abdullah bin Zubair. Karena itu Abdullah bin Abi Sarah, komandan pasukan Muslim, memberikan kehormatan kepadanya untuk menyampaikan sendiri berita kemenangan ini kepada Khalifah Utsman bin Affan di Madinah. Abdullah bin Zubair tidak bisa menghindar ketika ia dihadapkan pada suasana fitnah setelah wafatnya Khalifah Utsman. Dengan tegar ia berdiri di sisi Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika Ali diturunkan dan kemudian tewas terbunuh, Ibnu Zubair dengan lantang menyatakan penolakannya untuk berbaiat kepada Muawiyah. Ketika Muawiyah membaiat anaknya, Yazid bin Muawiyah, untuk menjadi khalifah penggantinya, dengan tegas pula ia menolaknya. Walau berbagai ancaman ditunjukkan pada dirinya, ia berkata, "Sampai kapanpun dan bagaimanapun, aku tidak akan berbaiat kepada si pemabuk itu." Sangatlah beralasan jika Ibnu Zubair menyatakan penolakannya tanpa tanding aling-aling. Kalau terhadap ayahnya, Muawiyah, masih ada penghargaannya sebagai sahabat Nabi SAW dengan berbagai kebaikan dan kelebihannya, di samping beberapa kekurangannya. Tetapi terhadap Yazid, tidak ada alasan apapun untuk mendukung dan menghargainya. Sebuah syair pendek dilontarkannya sebagai ungkapan sikapnya terhadap Yazid. Terhadap hal yang batil, tidak ada tempat berlunak dan berlembut, kecuali jika geraham bisa mengunyah batu menjadi lembut. Terbuktilah kemudian Yazid banyak melakukan tindakan jahiliyah yang menginjak-injak nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan. Ia sama sekali tidak mengindahkan ajaran-ajaran Islam dan kecintaan kepada Nabi SAW. Sebaliknya, hanya mempertuturkan hawa nafsu dan ambisi kekuasaannya semata. Pembantaian Husain bin Ali, cucu Rasulullah SAW di Padang Karbala, beserta keluarganya dan para pengikutnya, penyerangan kota Madinah yang terkenal dengan peristiwa Harah, dan akhirnya penyerangan kota Mekah. Semua itu diarsiteki oleh Yazid bin Muawiyah. Peristiwa-peristiwa ini merupakan sisi kelam dalam sejarah perkembangan Islam. Setelah sikap penolakannya terhadap Yazid ini, Abdullah bin Zubair pindah ke Mekah. Begitu juga dengan Husain bin Ali, yang juga dengan tegas menyatakan penolakannya. Ia ingin mengisi waktunya dengan lebih banyak